nanti bahan baku kapas ini akan menjadi Ibu Alfonsa, jadi ada itu ya Bu, ada perkebun ya, kapas ya Bu ya? kapas, indigo, ini dikeliling ini. Jadi selain tanaman pewarna alam, serat alam, kami juga ada kakao, ada coklat, ada kelapa, pisang, ubi. Kami juga tanam jagung. Kakao itu kakao. Kami menggunakan tenaga surya, ada panel, ada solar panel yang dikasih Pak Ignas Jonan, dan juga fasilitas-fasilitas tidak terlalu lengkap karena semuanya tergantung di alam. Jadi sampai ada pameran, terus dari kementerian mengajukan untuk bisa masuk ke Expo internasional. Di Expo internasional saya bertemu Pak Budi, bertemu orang-orang di kedutaan maupun ibu-ibu yang bersuamikan di bule-bule yang di luar itu. Mereka, oh Alfonsa masuk ke universitas, kamu harus buat ini, kita nanti ada ini. Jadi menambah lagi. Iya. Bu Alfonsa sebentar sebelum kita lanjut ke Lepolorun, suasana lingkungan. Tadi saya menarik sekali dengan Bu Alfonsa itu kuliahnya di Surabaya ya? Iya. Kemudian tapi setelah selesai kuliah, Ibu Alfonsa kembali lagi ke Nusa Tenggara karena berkeinginan untuk membangun daerah. Itu memang udah rencana begitu selesai sekolah atau ada tawaran-tawaran lain yang ditolak atau gimana tuh Bu Alfonsa? Oh iya, ya memang waktu setelah kuliah di Surabaya kerja dulu di sebuah pabrik di Surabaya, tetapi 1 tahun saja karena jenuh dan pulang pergi tidak ada situasi yang lebih menggairahkan, jadi saya lebih baik pulang saja ke kampung karena ingat harus membangun desa, dan saya kebetulan waktu itu punya bekal ilmu pengetahuan untuk food science teknologi. Jadi bagaimana mengolah pasca panen dari bahan-bahan pangan kita menjadi makanan instan, menjadi food yang bisa dikonsumsi. Tetapi karena tidak ada mesin, tidak ada ketersediaan fasilitas sarana prasarana, jadi menganggur dulu, bantu-bantu di LSM. Setelah itu melihat LSM kan selalu turun ke lapangan, ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, ke pedalaman, ke pelosok-pelosok, dan dari situ timbul inspirasi untuk bisa mengangkat semua masyarakat yang sangat membutuhkan ilmuwan atau membutuhkan penggerak kaum muda yang bisa merangkul mereka. Karena kalau kita harapkan saja dari pemerintah tidak bisa karena banyak sekali masyarakat, jumlahnya masyarakat. Silakan Bu Heni kalau ada mau pertanyaan, atau Bu Atrina, saya juga ada Bu Atrina, ada Pak Tony ya. Tapi silakan Ibu Alfonsa kalau menjelaskan sekali lagi, tadi baru sampai ke fasilitas ya. Salah satu fasilitasnya semuanya itu sustainable, energinya itu solar ya Bu ya. Iya, iya. Bu Alfonsa. Solar. Iya, iya. Selamat siang Bu Alfonsa. Saya Heni. Selamat siang, Bu. Sangat terharu loh mendengar penjelasan Ibu. Luar biasa, Ibu itu tulus sekali. Ingin berbagi ya, ingin supaya Flores punya tenun dan semua itu yang dari leluhur ya, itu Ibu galakan dan kumpulkan ibu-ibu yang memang menenun tadinya di rumah, dibuat suatu tempat ya, dan kemudian Ibu juga berikan tanahnya Ibu untuk diberi sebagai tempat di mana bisa semua orang menenun di sana dengan yang alami gitu loh Bu ya. Jadi betul-betul itu bukan hal yang begitu saja loh datangnya. Itu datang dari ketulusan hati orang yang cinta kepada hidupnya dan dia berbagi kepada manusia lain serta lingkungannya dengan tulus. Jadi saya sangat tertarik dan saya sampai
terharu banget tadi dengernya ya. Dan luar biasa hasilnya. Memang kita bisa lihat ya bahwa kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita dalam darah kita itu ada DNA nenek moyang kita yang luar biasa. Yang Betul. Seperti ibu-ibu di Flores, mereka dengan keterbatasan ekonomi atau ya pendidikan, tapi mereka bisa mendesain sedemikian rupa, bisa menjalin benang-benang tadi menjadi suatu karya yang luar biasa indah. Itu yang saya kagum. Dan pastinya setiap corak tadi pasti juga ada makna-makna dan nama-nama kan. Itu yang mungkin juga perlu, saya juga ingin tahu gitu kira-kira. Karena corak daripada tenun kalau di Indonesia kan sebetulnya banyak sekali, Bu. Kalau yang di Flores ini, yang di Lepolorum ini, kira-kira apa saja tekniknya dan kemudian coraknya apa saja yang Ibu yang biasa supaya kan pasti kan di Indonesia kan dari Sulawesi beda lagi, dari Sumatera beda lagi itu tenunnya ya. Sehingga kita sebagai Indonesia jadi bangga banget gitu loh bahwa kita wah nenek moyang kita luar biasa gitu loh, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Oh iya, jadi corak-corak seperti hari ini yang Jenny lihat, saya sengaja shoot ke display-display yang di outdoor yang kami buat ini, dan juga sementara kita dikunjungi 2 grup dari kota untuk mereka mencintai tradisi dengan memakai tenunan. Corak-corak ini mereka pakai untuk laki beda, untuk perempuan beda. Jadi kalau yang begini untuk sika, perempuan sika namanya rimpe sika, dari bahan serat kapas, warna alam, dan juga pewarnanya dari mengkudu, biru bawahnya denim dari tanaman indigo, seperti ini tanamannya. Berapa lama Bu bikinnya satu kain itu, Bu? Oh iya, lamanya tergantung dari banyak faktor. Kalau bahan bakunya sudah tersedia semua, terus kecepatan skill dari si penenunnya, dari ukurannya, dari musim. Jadi lama atau cepatnya tidak bisa diatur seperti di pabrik. Karena ini faktornya banyak handmade. Dan juga mereka memang tidak perlu belajar lagi, tinggal mengerjakan, tetapi merakitnya satu persatu dari benang menjadi motif. Nanti saya tunjukkan prosesnya itu secara detail, ada 25 tahapan proses. Nanti kita bisa tampilkan satu persatu. Jadi hari ini ramai dari kota, mereka datang dengan kendaraannya untuk bisa mencintai tradisi kita dengan cara memakai tenunan. Jadi tamu-tamunya dari mana, Bu? Tadi dari NTT juga ya, Bu? Dari kota? Dari iya, tapi tinggal di Maumere. Dari Maumere, oke. Iya. Iya, jadi tiap hari selama pandemi ini tidak ada kunjungan turis-turis bule, tetapi dari daerah kami sendiri untuk mencintai tradisi, untuk mereka bisa foto menjadi dokumen pribadi bagi mereka, untuk mereka bisa menunjukkan lagi mereka punya asal atau mereka memakai penampilan dengan cara pakaian adat, itu sudah menunjukkan ciri khas dari daerah kita sendiri. Iya. Jadi motif-motif itu banyak. Kalau ini saya tunjukkan, ini motif Corosang Dobrado. Ini pengaruh nama dari Portugis, koloni Portugis Flores ini. Sesudah itu, ini merupakan motif yang abstrak. Kalau motif realnya seperti ini, pelicano atau motif burung yang juga pengaruh koloni. Kalau motif yang sebelum koloni masuk, ini motif kobar, motif ai klereng, atau rempe sika ai klereng, terus motif naga, ada juga motif polos, motif homogen saja begini, juga motif-motif untuk laki berbeda pula. Ibu, Bu Alfonsa, sebelumnya saya dengar interview Ibu ya di salah satu YouTube bahwa Ibu Alfonsa sudah mendaftarkan motif-motif itu ke trade Kementerian Hukum. Ya betul. Gimana itu Bu ceritanya? Nah itu Swiss yang bantu, Seko yang bantu karena mereka punya kementerian Swiss.